Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Hadis 1960. An warawa Ibnu Hibban. Cetakan ini sama ya? Coba. Ini apa ini? Udah. Ya. 1960. Sudah ketemu? Rawa Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Hibban wal Hakim an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arada, beliau menghendaki safaran, untuk melakukan satu perjalanan. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, Nabi bersabda, wa'budillah, sembahlah Allah, wa la tusyrik bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Qala, Sayyidina Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahilah aku nasihatnya. Qala, maka beliau bersabda, idza asa'ta, apabila engkau berbuat buruk, fahsin, maka segeralah untuk berbuat baik. Wal yahsun, hendaklah baik, hulukuka, akhlak kamu. Qala al-Hakim sahihul isnad. Ini dari hadis yang kita baca barusan, kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ini termasuk muftinya sahabat. Beliau ketika hendak melakukan satu perjalanan, datang kepada Nabi minta nasihat. Ini pelajaran bagi kita bahwa bekal yang terbesar untuk mengarungi kehidupan, menghadapi suasana dan keadaan, untuk melakukan pekerjaan dan perjuangan, adalah nasihat dari orang-orang yang soleh. Dan waktu itu orang tersoleh adalah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya santri itu
Kalau sudah selesai 10 tahun mau pulang, itu minta nasihat terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Muntaber, mundur teratur tanpa berita. Makanya karena orang-orang yang pulang menghilang itu, dia tidak tahu apa yang akan dihadapi dari kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan mudahnya dia pulang tanpa mempunyai bekal berupa nasihat sama sekali. Kalau yang masih di sini, itu juga harus usaha mendapatkan nasihat dari gurunya itu sebanyak-banyaknya. Dengan cara hadir terus di kelas, tidak datang terlambat. Jangan sampai ustadznya datang duluan, santrinya belum ada. Ini banyak terjadi ini kalau sudah kelas yang tinggi-tinggi, tahassus ulumul Quran katanya, tapi ternyata yang datang hanya ustadznya saja, muridnya itu nggak ada. Yang model-model begini ini bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, termasuk sahabat yang utama waktu itu. Jadi beliau itu selalu rindu dengan nasihat. Tapi sebagian santri, sebagian ya, kecil ini sebagian kecil, mereka anti nasihat. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Santri-santri yang anti nasihat itu sudah didahului oleh dulu orang-orang kafir Mekah. Setiap nabi mau menyampaikan dakwah, mereka lari tunggang langgang seperti himar-himar yang dikejar oleh singa. Makanya santri itu jangan sampai anti nasihat, jangan sampai anti masuk kelas, ataupun di kelas duduk dengan tidak adab. Seperti sebagian baru ngaji 6 tahun. 6 tahun itu kelas berapa kira-kira ya? Itu ngaji udah goyang sana, goyang sini, sandar sana, sandar sini. Padahal baru kelas 6 tidak begitu. Nanti jadi ustadznya gimana itu bentuknya itu? Ini bahaya ini. Tidak sesuai dengan cita-citanya pendahulu kita para sahabat yang mereka selalu mencari nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faqala ya Rasulullah ausini, qala u'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Nasihatnya Nabi, sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Maka di sini pelajaran, karena kadang-kadang di luar sana itu banyak godaan-godaan yang menjadikan orang itu bukan hanya melakukan satu kemaksiatan, tapi meningkat jadi melakukan kekufuran. Perkara-perkara yang membuat seorang keluar dari agama Islam. Seperti ceritanya Amr bin Luhai. Dia ini jalan-jalan ke Syam. Di sana dia melihat orang-orang pada nyembah berhala. Tertarik dengan berhala itu. Maka berhalanya dijadikan oleh-oleh jalan-jalannya. Pulang dari Syam, maka semua orang Mekah diajak dia untuk menyembah berhala semua. Akhirnya dalam hadis Bukhari dikatakan, aku melihat Amr bin Luhai menarik-narik ususnya di dalam api neraka. Jadi ketika safar itu tidak menjaga iman, akhirnya bukan hanya keluar dari rumah, tapi imannya keluar dari hati dia. Ini makanya hati-hati. Nah, apalagi mau keluar ini sebagian. Yang mau keluar tuh hati-hati. Mau dikirim ke Bali umpamanya. Di sana banyak patung. Wah kok keren nih, ketimbang sholat terus. Disembah saja begini. Wah bahaya ini. Maka harus hati-hati betul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan kau menyekutukan apapun dengannya. Artinya kita dalam perjalanan itu harus selalu minta tolong kepada Allah. Hatinya selalu tawajuh kepada Allah, tadarru' kepada Allah, deple di hadapan Allah.
Karena persiapan sehebat apapun yang kita siapkan, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, akhirnya kita hancur dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh salah seorang penyair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau orang itu sudah tidak ditolong oleh Allah, maka justru akan hancur dengan usahanya sendiri. Pengennya pergi naik mobil, malah justru mobilnya itu yang mencelakakan dia. Pengen cepet naik pesawat, ternyata cepet masuk kuburannya. Tapi ketika orang itu sudah ditolong oleh Allah, walaupun tidak ada sarana untuk selamat, tetapi ketika dia sudah diselamatkan oleh Allah, walaupun seluruh dunia pengen menghancurkan dia, ya selamat saja. Seperti ceritanya salah seorang sahabat, ketika di tengah-tengah jalan, beliau naik ojek himar tentunya, bukan ojek zaman sekarang, bukan ojek pengkolan juga bukan. Beliau naik ojek himar, kemudian himar atau kuda begitu, diajak sama tukang ojeknya itu masuk ke jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang sebelumnya. Maka setelah sampai di jalan buntu, ternyata di situ itu isinya tulang belulang manusia. Maka akhirnya si tukang ojek yang kurang ajar ini bilang, sudah, sekarang serahkan harta dan nyawamu. Kalau biasanya kan yang agak baik itu serahkan nyawa atau harta, kan begitu. Ini enggak, serahkan harta dan nyawa kamu. Maka sahabat bilang, ya akan saya serahkan, tapi saya sholat dulu 2 rakaat. Maka pencurinya bilang, sholat saja 2 rakaat, sudah banyak orang yang sholat kayak kamu itu, tetapi tidak ada yang selamat. Ini semua orang di sini sholat dulu tetap mati saja. Dia nggak tahu kalau yang ditangkap itu walinya Allah, yang doanya bisa menggegerkan langit. Akhirnya sholat 2 rakaat, terus doa, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alan lima yurid, nas'aluka bi'izzatika allati la turam, wa mulkika alladhi la yudham, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis. Maka tiba-tiba turun penunggang kuda dari atas langit, memakai tombak dari api. Langsung di tombak itu pencurinya itu hancur langsung seketika. Maka sahabat tanya kepada penunggang kuda ini, Tuhan ini siapa? Saya ini malaikat dari langit keempat. Loh kok turun ke sini kenapa? Nah, jadi dengar doa kamu itu langit tuh goncang. Maka akhirnya saya minta izin kepada Allah untuk menolong kamu. Akhirnya saya langsung datang ke sini dan tidak akan ketinggalan. Kalau bantuan-bantuan dari kita telepon, saya telepon dulu begini-begini, orangnya sudah mati kelaparan belum datang-datang bantuannya. Kalau bantuan dari malaikat di langit sana, langsung sampai. Kemudian tadi mengatakan, saya diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan, siapa yang baca doa ini dalam keadaan kepepet atau tidak kepepet, maka semua doa-doanya akan diijabahi oleh Allah. Ini ada dalam ayat sahabat. Maka artinya kalau kita ini dalam safar kita ditolong oleh Allah, bukan hanya dalam safar, dalam segala urusan kita ditolong oleh Allah, maka semua urusan jadi beres. Tapi kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, tidak ada masalah pun jadi masalah. Kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, bahkan perkara yang kelihatannya bermanfaat pun jadi madharat. Makan itu aslinya bermanfaat, tapi berapa banyak santri yang sakit karena kebanyakan makan. Tidur itu aslinya bermanfaat, menjadikan seger, kuat ngaji. Tapi banyak santri itu yang tidur terus, tetap saja nggak seger-seger. Malam istighosah nggak ikut, tahfidz juga tidur, qailullah juga tidur, dini siang di masjid sini nih juga tidur juga. Sebelum mulai itu tidur semua itu. Itu namanya tidur yang tidak dibarokahi oleh Allah. Nah, nggak adab-adab, tidurnya nggak adab-adab. Karena sebagian santri menganggap tidur itu adab-adabnya cukup pakai alas.
Nggak tahu itu adab-adab ala mana, nggak tahu. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahilah aku. Qala, maka Nabi bersabda, idza asa'ta fahsin. Kalau engkau berbuat buruk, maka segeralah berbuat baik. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan lalai. Tempatnya berbuat salah. Maka kadang-kadang iblis itu ketika kita salah mendatangi kita, membisiki kita, bilang, sudahlah, kamu itu sudah banyak salahnya, gak ada gunanya kamu berbuat baik itu. Mau ngapalin Quran juga gak hafal-hafal, mau kubro gagal terus, mau naik kelas, asnya dulu kakak kelasnya, sekarang jadi adik kelasnya. Kan banyak juga yang seperti, sudahlah, gak usah kamu mondok, makomi saja, apalagi umur sudah tua. Karena ada juga kan santri-santri itu umurnya tua, atau mukanya tua minimal. Memang itu semua akan tua pada waktunya, yang tua belum pada waktunya. Nah, itu yang repot tuh. Akhirnya setan tuh datangi kita terus menerus gitu. Sudahlah, kamu itu terlanjur basah, lebih baik nyemplung sekalian. Loh, kalau terlanjur basah itu dikeringkan, bukan nyemplung. Kalau tenggelam mati jadinya. Makanya Nabi mengatakan, idza asa'ta fahsin. Kalau kamu salah, kalau kamu keliru, kalau kamu berbuat dosa, fahsin, segeralah berbuat baik. Hari ini tidak sabar, langsung besok qadha 2 kali lipat. Itu namanya idza asa'ta fahsin. Hari ini tidak sabki setengah juz, besok langsung sabki 1 juz. Itu idza asa'ta fahsin. Kalau begitu 3 tahun mesti hafid Quran. Kok sudah 10 tahun bajunya masih hijau terus? Ini mencurigakan ini yang seperti ini. Wal yahsun hulukuka. Dan hendaknya akhlakmu itu akhlak yang baik. Maksudnya perbaikilah akhlakmu sampai menjadi akhlak yang baik. Karena iman dan amal itu diibaratkan oleh para ulama sebagai air. Sedangkan akhlak itu diibaratkan sebagai wadah. Walaupun airnya sejernih apa, tapi kalau wadahnya kotor, ya airnya akan kotor. Walaupun airnya jernih, bersih, banyak, kalau wadahnya bocor, ya habis terus. Makanya ada salah seorang dikatakan kepada Nabi, orang ini perempuan. Ada seorang perempuan yang sawamah, qawamah, banyak puasa, banyak sholat, tetapi selalu menyakiti tetangganya. Maka Nabi mengatakan, innaha finnar, orang ini di neraka. Karena memang perempuan itu kebanyakan tuh akhlaknya buruk. Kebanyakan nih. Maka dalam kamu kalau ngaji Fathul Mu'in disebutkan di bab tolak itu, kalau perempuan yang baik akhlaknya itu seperti gagak yang warnanya putih. Gagak itu warnanya hitam semua, yang putih mungkin 1-2. Maka perempuan tuh akhlaknya buruk semua. Yang baik itu cuma 1-2 aja. Walaupun kelihatannya bercadar pun itu akhlaknya masih buruk. Apalagi yang di pinggir jalan. Maka bukan hanya buruk lagi, sempurna keburukannya. Maka akhlak itu harus baik. Nah, di antara bentuk akhlak yang baik itu bagaimana? Di antara bentuk akhlak yang baik itu ciri-cirinya orang itu di antara, ya, bukan mesti, temannya itu banyak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Wahai Muhammad, dengan sebab rahmat Allah engkau lembut kepada mereka. Seandainya kamu keras hati, ngomongan yang buruk, maka tentu umatmu akan lari dari kamu. Ini seperti teguran pada Nabi, tapi aslinya yang dimaksud adalah kita.
Kalau kita itu akhlaknya buruk, semua orang kok lari dari kita, itu tanda-tanda itu kita ini akhlaknya buruk. Makanya kita itu harus memperbaiki akhlak kita, jangan sampai orang itu merasa tidak nyaman di samping kita. Jadi akhlak itu harus baik. Kalau tidak, kita itu seperti tadi, ngisi wadah yang bocor, ngisi wadah yang bocor. Sehingga ketika ada orang banyak amal tanpa akhlak, yang terjadi pada hari kiamat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bergunung-gunung amal. Ternyata karena banyak orang yang dia caci, banyak orang yang dia gunjing, maka semua gunung-gunung amalan tadi ditransfer kepada orang lain. Itu kalau amalannya bergunung-gunung. Nah, kalau amalannya itu sudah enggak bergunung-gunung, terus nyaci orang lagi, waduh, itu tinggal berjurang-jurang dosa yang dia dapatkan. Nah, kita perbaiki akhlak kita ini. Kita perbaiki akhlak kita. Kemudian di antara tanda-tanda orang itu punya akhlak yang baik, itu bisa menghargai orang lain. Bisa memuliakan orang lain. Bisa memberi apresiasi kepada orang lain. Itu tanda-tanda orang itu punya akhlak yang baik. Seperti disebutkan dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, tempatnya itu sudah penuh. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka dari sekian banyak sahabat yang duduk itu, langsung Sayyidina Abu Bakar menyingkir, ngasih tempat duduk kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi langsung berbinar-binar wajahnya, mengatakan, innama ya'rifu al-fadla li ahlil fadli illa dzul fadli. Kurang lebih seperti itu. Orang itu bisa mengakui, menghargai keutamaan yang ada pada seseorang yang lain, itu memang karena dia orang yang punya keutamaan. Jadi kalau orang itu nganggap semua orang jelek, nganggap semua orang itu di bawah dia, itu karena memang dia yang paling bawah sendiri. Orang itu nggak bisa menghargai prestasi orang, itu karena memang dia orang yang tidak berprestasi. Kadang-kadang ada santri kalau di kelas, temannya baca terus, yang nggak bisa baca bilang, baca kok dia terus, saya loh juga nggak bisa. Jadi yang suka komen-komen begini ini ya karena memang nggak bisa, begitu jadinya. Ada santri-santri kadang-kadang pakai baju warna coklat, tengahnya sudah belah gitu. Maka yang masih senantiasa setia dengan hijaunya itu protes. Nggak usah gaya, tahu-tahu kalau kamu begitu. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia belum tahu bagaimana susah payahnya jungkir baliknya orang sehingga bisa mendapatkan baju coklat itu. Kalau orang itu sesama orang yang begitu, ya, sama orang-orang yang memang hafid Al-Quran, sama orang-orang yang ahli ilmu, ngelihat orang ahli ilmu itu bisa menghormati. Kok lihat ahli ilmu itu nggak bisa menghormati, dengar orang ngaji itu kupingnya kayak kemasukan Tugu Monas. Ngaji kok panjang sekali, riak semua. Nggak usah dinaik-naikkan nadanya, orang itu standar saja. Orang itu kalau sudah standar itu, standar kok bagus, standar itu di bawah atau enggak?